Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi tentang analisis keputusan. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang uncertain, yaitu maksimin, maximax, dan kriteria grad. Hari ini kita bahas tentang kriteria Hurwitz dan Laplace, serta kita bahas nanti ada kondisi risk atau berisiko. Ya, nanti kita bahas tentang ekspektasi dan kita bahas satu-satu dulu. Kita hari ini masuk ke kriteria Hurwitz atau koefisien optimis, yaitu suatu kompromi antara kriteria maksimin dan maximax ya. Menggunakan koefisien optimism, yaitu dilambang dengan A, di mana 0 kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan 1, di mana 0 menunjukkan pesimis sempurna dan 1 menunjukkan optimis yang sempurna. Tadi dikatakan suatu kompromi antara kriteria maksimin dan maximax ya, makanya ini. Terus koefisien optimisme adalah 1 minus A. Setiap alternatif payoff yang maksimum dikalikan A dan payoff minimum dikalikan 1 minus A, dan pilih alternatif tertinggi. Langsung kita masuk ke contoh soalnya aja, contoh pembahasannya. Nah, dari kriteria Hurwitz atau koefisien optimisme tadi, matriks payoff hasil investasi dalam jutaan rupiah, sama soalnya seperti yang kemarin. Kita pilih dari saham ini kira-kira nih yang paling besar yang mana ya, tentu saja yang 10. Dari tanah juga tentu saja yang 8 tadi ini, 8, 6, dan 1. Kita pilih yang terbesar yaitu 8. Dan tabungan sama ya, 5 ya. Oke, setelah optimis kita cari yang pesimisnya. Pesimisnya itu adalah nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil dari saham kita pilih adalah minus 4. Nilai pesimis dari tanah 1 dan tabungan adalah 5. Setelah itu, lalu caranya teman-teman. Nah, dalam kriteria Hurwitz kita masukkan koefisien optimismenya. Jika koefisien optimismenya 0,6, investasi mana yang digunakan atau dipilih dalam kriteria Hurwitz ya. Jadi, setelah itu dari saham kita lihat nih payoff maksimumnya tadi berapa yang kita pilih, 10. Berarti 10 dikalikan 0,6 karena dia optimismenya ya. Tanah 8 tadi yang kita pilih dikalikan 0,6, hasilnya 4,8, dan tabungan 5 dikalikan 0,6. Pak, ini 0,4 dari mana? Dari koefisien optimismenya. Jika koefisien optimismenya 0,6, supaya 1 bulat 1 berarti sisanya adalah 0,4. Nah, 0,4 itu kita jadikan, kita masukkan ke koefisien di payoff minimum, yaitu jadi kita dapat minus 4 dikalikan 0,4 sama dengan minus 1,6. Begitu juga di tanah dikalikan 0,4 dan tabungan dikalikan 0,4. Lalu setelah itu bagaimana? Kita jumlahkan masing-masing payoff-nya tadi, nilainya yang setelah dikalikan dengan koefisien optimismenya ya. Jadi dari saham nih paling besar berapa? Di sini 6 plus ya, plus minus 1,6, hasilnya 4,4. Begitu juga di tanah dan di tabungan. Lalu setelah itu pilih dari jumlah payoff yang terbesar. Karena dengan menggunakan metode kriteria Hurwitz, maka investasi yang dipilih adalah metode tanah karena dia jumlah payoff-nya yang paling besar. Oke. Optimisme. Jadi kita tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis ya. Itulah yang dinamakan dengan kriteria Hurwitz. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria Laplace atau kemungkinan yang sama. Yaitu semua kemungkinan adalah sama. Jadi kalau kita tadi masukkan optimismenya 0,6, kalau di sini Laplace ini adalah kemungkinannya sama atau probabilitasnya sama. Tingkat ketidakpastiannya sama gitu ya. Lalu caranya adalah kalikan saja probabilitas dengan masing-masing payoff. Setelah itu pilih alternatif payoff yang paling tertinggi. Oke. Nah, langsung kita masuk ke sama seperti tadi nih ya. Kriteria Laplace atau ini salah nih, bukan koefisien optimisme ya. Oke, matriks payoff hasil investasi dalam jutaan rupiah. Seperti halnya tadi, kalau kita ambil probabilitasnya itu 1,
Karena di sini prospek ekonominya ini ada 1, 2, 3, berarti kalau kita bagi 3, kalau kita samain semuanya, kita anggap sama, berarti 1/3 ya. Dari saham tadi payoff-nya ada 10, tanah payoff-nya ada 8, tabungan payoff-nya ada 5 dalam kondisi cerah. Dalam kondisi sedang payoff-nya dari saham ada 6,5, ada 6, dan dari tabungan ada 5. Dari lesu tadi, jika prospek ekonominya lesu, maka nilai sahamnya ada -4, dan payoff-nya dari tanah adalah 1 dan tabungan adalah payoff-nya adalah 5. Setelah itu, ini nilai 1,3 dari mana, Pak? Nilai 1,3 sekali lagi itu adalah sama probabilitasnya 1 dibagi 3 nih. Jadi 1/3. Kalau nanti di sini ada prospek ekonominya setengah sedang, setengah lesu gitu ya. Berarti itu ada 1 sedang, lesu, dan setengah sedang dan setengah lesu. Berarti payoff-nya dikalikan 1/5. Kalau cuma ada 2 cerah dan sedang doang prospek ekonominya, berarti kan probabilitasnya dibagi 1/2 gitu ya. Karena ini prospek ekonominya ada 3, maka kita bagi dengan 3, 1/3. Jadi dikalikan saja payoff-nya ini. Ini dikalikan probabilitasnya tadi, jadi segini. Begitu juga tanah dan tabungan. Di prospek ekonomi sedang untuk saham, tanah, dan tabungan sama dikalikan juga. Lalu setelah itu bagaimana? Kita jumlahkan tadi hasilnya. Setelah dikalikan probabilitasnya, kita jumlah nih probabilitasnya nih antara saham dia prospek ekonominya cerah dan saham dengan prospek ekonomi sedang, dan prospek ekonomi lesu untuk saham adalah -3. Maka dijumlah hasilnya segini. Begitu juga dengan tanah dan tabungan. Oleh karenanya, selalu setelah itu kita pilih yang paling besar ya. Setelah dijumlahkan kita pilih yang paling besar menurut kriteria Lee Place ya. Maka yang kita pilih adalah tanah dan investasi tabungan. Tanah atau bahasanya ya, tanah atau investasi tabungan. Oke, gitu. Nah, ini tadi saham dikalikan hasilnya tadi segini, tanah hasilnya segini, tabungan hasilnya segini. Karena tanah dan tabungan tertinggi, maka investasi yang dipilih adalah tanah atau tabungan. Oke, bisa dua-duanya. Setelah itu kita masuk ke ringkasannya. Nah, tadi setelah dari kemarin kita belajar masalah kriteria keputusan uncertainty. Tadi menurut kriteria maksimin yang kemarin kita harus pilih tabungan. Menurut kriteria maximax kita harus pilih saham. Menurut kriteria grades kita harus pilih tanah. For which jika A-nya sama dengan AA-nya sama dengan 0,6, maka kita pilih tanah. Optimismenya 0,6, maka kita pilih tanah. Sedangkan menurut kriteria Laplace adalah tanah atau tabungan yang kita pilih. Sekali lagi, bagaimana cara memutuskannya nih Pak kalau memang uncertainty atau ketidakpastian? Kriteria keputusan yang akhirnya dipilih berdasarkan pada kepribadian dan filosofi pengambil keputusan. Jadi, menurut apa nih yang sekiranya menurut pertimbangan dia, maksudnya kriteria mana yang kita pakai, maka keputusan itulah yang diambil. Oke. Sekarang kita bahas yang ini, yang beresiko, yaitu keputusan dalam suasana riskan atau beresiko. Expected value. Prosedurnya adalah alternatif tersedia, ada probabilitasnya, dan ada payoff-nya. Langsung kita masuk ke contoh soalnya. Seorang pedagang asongan sedang mempertimbangkan dua alternatif kegiatan, yaitu A dan B, memiliki kondisi yang berbeda. Setiap kondisi memiliki probabilitas kejadian yang sama, atau P1 sama dengan 0,5 dan P2 sama dengan 0,5. 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1 ya. Oke. Terus kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tabel keputusan dalam suasana riskan atau berisiko expected value yaitu alternatif tindakan jika si penjual itu menjual A atau menjual gorengan nih, dan B menjual minuman ya. Cuacanya pada saat cuaca mendung probabilitasnya adalah 0,5. Di dalam cuaca cerah probabilitasnya adalah 0,5. Maka nilai payoff-nya nih -1020, 1060 dan 30. Jadi tinggal teman-teman kalikan saja nih payoff-nya dengan probabilitasnya. Jadi didapat sekian dan sekian. Oke. Expected value-nya rumusnya adalah E sama dengan
sigma PI XI, di mana E untuk A, untuk penjual gorengan. Ya, tadi hasil kalinya adalah 30 dan menjual minuman tadi hasilnya adalah 25. Jadi kesimpulannya, karena expected value menjual gorengan lebih tinggi, maka yang dijual oleh pedagang asongan tersebut adalah harusnya sih gorengan, ya. Itu karena dia mempunyai expected value yang tinggi di tengah posisi yang suasana yang riskan atau beresiko. Oke, sekarang kita masuk ke dalam FP atau expected value of perfect information, di mana di sini keadaan atau suasana yang beresiko ya dia dapat diubah menjadi keadaan yang pasti. Tapi harus bayar berapa kita ini ya? Jadi teman-teman ini ada suasana yang beresiko nih ya. Terus teman-teman saya nih ada yang pengen ngasih informasi nih, dia tahu semuanya perfect atau sempurna nih tentang kejadian di masa yang akan datang, atau dia tahu nih peramalannya nih di masa yang akan datang. Nah, kita harus bayar berapa nih ya? Wani piro gitu kan, untuk kepastiannya ya, kepastian keputusan yang kita ambil gitu ya. Contohnya, nah, perusahaan mempunyai 3 alternatif investasi, yaitu A, B, dan C, dan 2 peristiwa kondisi pasar yang payoff masing-masing keputusan dalam suasana yang riskan atau beresiko. Alternatif investasi yang dipilih yang pertama adalah saham, yang kedua reksadana dan emas, di mana payoff-nya adalah saham dalam kondisi cerah itu 50.000, reksadana 15.000, emas ada 100.000. Dalam kondisi lesu atau P2-nya atau probabilitas yang kedua ada 0,4, di mana payoff-nya untuk saham ada minus 10.000, reksadana ada 60.000, dan emas ada 10.000 ya. Nah, setelah itu sama seperti tadi caranya, dikalikan dengan probabilitasnya masing-masingnya. Ya, jadi payoff-nya dikalikan probabilitasnya masing-masing, dihitung, ya, didapat segini. Dalam kondisi lesu juga begitu. Payoff-nya dikalikan dengan probabilitasnya, didapat segini, ya. Lalu teman-teman jumlah nih, ini tambah ini sama dengan ini, ya. Begitu juga di reksadana dan emas. Kalau kita lihat solusi terbaiknya apa nih dari sini yang kita pilih ini? Yaitu emas dong ya, karena dia memiliki nilai yang paling tinggi. Inilah yang disebut dengan solusi terbaik ya. Namun kalau kita melihat kira-kira nih, kalau kita cek nih kayaknya sih bisa nih kondisinya cerah nih, maka dari cerah ini apa yang kita ambil nih ya? Ada 60.000 karena dia yang paling besar kalau solusinya terbaik, yaitu dalam kondisi cerah. Sedangkan dalam kondisi lesu, apa yang kita pilih nih? Reksadana dong ya, karena dia paling besar jika kondisinya adalah lesu gitu ya. Maka ketika perusahaan akan mengambil alternatif investasi yang mana nih dalam suasana yang riskan, dan ada orang yang ingin memberikan informasi dan dia tahu kondisi pasar ke depannya itu bakalan cerah atau lesu gitu, berapa sih perusahaan yang harus bayar ke ke orang itu ya, yang memberikan informasi itu? Berarti kalau kita lihat nih kondisinya jika cerah ya, dia dapat paling besarnya adalah 100.000 ya untuk emas. Kalau dia lesu, dia mendapat 60.000 karena ini yang paling solusi yang paling terbaik ya. Maka oleh karena itu ada yang dinamakan dengan, nah ini 60.000 ditambah 24.000 sama dengan 84.000. Kita ambil tadi nih nilai probabilitasnya, dapat kita jadikan bantuan untuk mengambil sebuah keputusan ya, dimana jika kondisinya cerah